Adapun hadis tentang naasnya atau nahasnya dan kesialannya hari Rabu yang diriwayatkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Yaumul Arbi'a yaumun nahrin yaumul Arbi'a yaumun nahsin mustamir. Hari Rabu adalah hari naas yang terus-menerus. Ulama berpendapat tentang hadis ini. Yang pertama, perlu diketahui bahwasanya hadis ini merupakan hadis yang dhaif, yang mana sehingga hadis ini tidak dapat kita jadikan tolak ukur dan dijadikan hujah di dalam akidah kita. Yang nomor dua, kalaupun hadis ini sahih disebutkan, maka yang dimaksud adalah hari Rabu merupakan hari naas yang terus-menerus adalah itu bagi kaum kufar, bagi kaum yang tidak beriman kepada Allah, bukan bagi kaum orang yang saleh dan kaum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk para nabi dan para rasul serta orang-orang yang saleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam satu ayat, inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumin nahsin mustamir, dan juga dikatakan dalam satu ayat, wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakharha 'alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyam husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazul nakhlin khawiyah. Disebutkan adapun kaum 'Ad, maka mereka telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang sangat dingin dan lagi amat kencang. Allah menimpakan angin tersebut kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari secara terus-menerus. Maka kamu akan lihat kaum 'Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka pohon kurma yang telah kompong atau kosong. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, permulaan azab itu dimulai oleh Allah di awal hari Rabu di pagi hari. Ahli tafsir mengatakan azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mulai di awal pagi hari di hari Rabu dan berhenti di hari Rabu seminggu setelahnya. Ini menunjukkan bahwasannya ayat ini adalah hari kesialan bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Rabu tersebut. Semua ayat Al-Qur'an yang menyebutkan hari naas, maka ayat itu yang dimaksud adalah hari naas bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dibuktikan dengan hadis lain yang menyebutkan alasan mengapa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan hari Rabu adalah hari naas. Diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ayyam wa su'ila an yaumil arbi'a. Rasulullah ditanya tentang hari-hari yang ditanyakan oleh beliau serta hari Rabu yang ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yaumun nahsin, itu adalah hari naas, itu adalah hari sial. Qalu wa kaifa dzaka ya Rasulullah? Sahabat bertanya, bagaimana itu bisa terjadi hari sial ya Rasulullah? Hari Rabu merupakan hari sial. Bagaimana itu bisa terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aghraqa fihi Allahu Fir'auna wa qaumahu wa ahlaka 'adan wa thamuda." Di hari Rabu itu Allah membinasakan Fir'aun beserta kaumnya, dan Allah juga membinasakan kaum 'Ad dan kaum Thamud di hari Rabu. Hadis ini membuktikan bahwasannya di hari Rabu yang naas itu dimaksudkan untuk kaum yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kaum kufar. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti agar umatnya berhati-hati di hari Rabu. Hendaknya mereka memperbarui taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dibinasakan sebagaimana kaum terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan maksiat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga disebutkan riwayat ini di kitab Faidul Qadir Jami' Shaghir di juz 1 di halaman 45. Wa juzu kaunu dzikril arbi'a ila akhirih. Kemudian larangan kita untuk meyakini kesialan pada hari-hari tertentu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarah wala hamah wala safar, yang artinya tidak ada penularan kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala, atau tidak ada penularan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pertanda buruk, tidak ada hamah, atau hama ini adalah burung pertanda kematian, atau tidak ada pula safar. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya di dalam kaum jahiliyah anggapan penularan itu adalah penularan dengan tersendirinya,
bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada penularan penyakit kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, maka akan terjadi. Akan tetapi jika Allah tidak menghendaki, maka itu semua tidak akan terjadi. Dan ini sudah terjadi di zaman Nabi SAW, yang mana mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang la adwa, tidak ada penularan. Lalu bagaimana ya Rasulullah tentang unta yang sehat dikumpulkan, atau unta yang sakit dikumpulkan dengan unta yang sehat, dan itu dapat menularkan penyakit? Rasulullah SAW menjawab, faman a'dal awal, lalu siapa yang menyebabkan penyakit di unta yang pertama? Artinya, sebagaimana unta yang pertama memiliki penyakit atau terserang penyakit karena Allah Subhanahu wa taala dan keinginan Allah Subhanahu wa taala, unta yang lain pun terkena penyakit juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemauan penularan tersebut. Kemudian pertanda sial, tiarah. Rasulullah SAW menerangkan bahwasannya la tiarah, tidak ada tiarah atau tidak ada pertanda sial. Oleh karena itu, mempercayai pertanda buruk itu merupakan bentuk kesyirikan, suatu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Daud. Makanya oleh karenanya Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang suatu pertanda-pertanda buruk, karena memang setiap manusia memiliki pertanda tersebut. Setiap orang pasti pernah merasakan adanya pertanda buruk. Maka yang harus kita lakukan ketika merasakan pertanda buruk tersebut adalah dengan cara tidak mempercayainya dan terus melanjutkan kegiatan yang ingin kita maui atau perjalanan yang ingin kita tuju, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ma minna illa walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul." Tidak ada dari kita kecuali merasakan pertanda buruk, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Akan tetapi itu dapat hilang dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, umurun kunna nasna'uha fil jahiliyah, kunna na'til kuhan." Ya Rasulullah, ada beberapa hal yang kami lakukan di zaman jahiliyah, yaitu kami mendatangi dukun. Akan tetapi Rasulullah juga menjawab, "Fala ta'tul kuhan." Janganlah kalian datangi dukun tersebut. Lantas sahabat kembali bertanya, "Wa kunna natatayyaru ya Rasulullah." Dulu kami juga pernah ada pertanda buruk ya Rasulullah. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Dzalika syai'un yajiduhu ahadukum fi nafsi fala yasuddannakum." Pertanda buruk itu adalah hal yang pernah didapati salah satu daripada seorang kalian. Maka janganlah perasaan itu menghalangi kalian untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Salasatun la yaslimu minhunna ahad." 3 perkara yang tidak akan pernah selamat seseorang daripadanya. Yang pertama adalah at-tiyarah, yaitu pertanda buruk, wadh-dhann, berprasangka, wal hasad, dan hasud. Fa idza tatayyarta fala tarji. Apabila kamu merasakan pertanda buruk, maka janganlah engkau pulang, lanjutkanlah perjalananmu, kata Rasulullah SAW. Wa idza hasadta fala tabghi. Dan apabila kamu mendapati iri hati pada dirimu, maka jangan kau ikuti iri hatimu. Kemudian fa idza dhananta fala tuhaqqik. Dan apabila engkau mempunyai prasangka buruk, maka jangan engkau pastikan itu atau jangan kau yakininya. Oleh karena itu, jadi yang dilarang bukanlah merasakan pertanda buruk atau merasakan datangnya musibah. Yang dilarang adalah meyakini suatu bencana dan musibah ada di depan mata kita dan semuanya bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Kemudian walahama, hamah adalah burung, yang mana burung ini di zaman jahiliyah. Adapun hamah yaitu adalah pertanda burung, yang mana burung ini di zaman jahiliyah diyakini merupakan suatu petanda kematian daripada seseorang apabila burung ini hinggap di atas rumah salah seorang daripada mereka. Kemudian ada satu riwayat menyebutkan jika di zaman jahiliyah terdapat burung hamah yang menghinggap di atap rumah mereka, jika ada burung hamah yang hinggap di atap mereka, maka mereka berkata, "Na'itu ila nafsi au ahadi min ahli dari." Burung itu mengabarkan kematianku atau salah satu daripada penghuni rumah ini. Karena dalam kepercayaan orang jahiliyah, burung hamah merupakan burung pembawa sial atau menandakan kematian, dan ini Rasulullah juga melarang wala hamah, dan juga tidak ada burung hamah petanda sial atau petanda kematian.